membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan menulis, berbicara, serta membaca. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kalau yang belum kenal aku, nama aku Tarmiji Taher, biasanya dipanggil Miji. Aku adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar atau sama-sama berbagi aktivitas apa saja sih yang bisa membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan menulis, berbicara, serta membaca. Baiklah, jangan lupa saksikan dulu video-video sebelumnya agar kita bisa sama-sama saling support untuk perkembangan channel ini. Langsung saja, mari kita lihat. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar aktivitas apa saja yang membantu untuk meningkatkan kemampuan menulis, membaca, serta mengingat. Sebelum naik ke aktivitas, aku mau jelasin dulu apa sih kemampuan motorik itu. Seberapa penting sih kemampuan motorik itu, baik motorik kasar maupun motorik halus. Nah, kemampuan motorik adalah satu kemampuan yang semakin diasah akan semakin handal untuk melakukan itu. Kemampuan motorik, baik itu motorik kasar serta motorik halus, itu seperti pisau. Semakin sering diasah, anak akan mempunyai skill yang sangat baik untuk melakukan kemampuan itu. Jadi, kebalikannya, semakin tidak diasah atau semakin tidak diulang, kemampuan motorik itu akan tidak berkembang dengan pesat. Itu. Jadi kurangnya stimulus mengakibatkan kurangnya kemampuan motorik. Kenapa kita bahas kemampuan motorik? Kemampuan menulis, membaca, berbicara itu adalah bagian dari kemampuan motorik. Seperti berbicara sederhana dulu. Berbicara adalah kemampuan fine motor. Kita kenal dengan motorik halus. Motorik halus itu tidak mesti harus di sini. Kemampuan motorik halus juga ada di bagian mulut. Apabila kemampuan motorik fine motornya tidak diasah dengan baik, mengakibatkan keterbatasan atau skill kemampuan itu menjadi berkurang. Oke. Langsung saja. Aktivitas ini sangat sederhana, yaitu bersepeda. Kenapa bersepeda? Di aktivitas bersepeda, anak banyak sekali belajar dalam aktivitas kemampuan motoriknya, baik kemampuan motorik kasar, kekuatan otot, vestibular bagian sensorinya, serta proprioseptif pun bagian sensori. Visual pun juga terbentuk sekali dalam kemampuan bersepeda. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diingat bersepeda, ingat juga kemampuan umur anak atau kemampuan usia anak. Jangan belum usianya kita sudah memaksakan untuk bersepeda. Kenapa bersepeda itu bagus untuk meningkatkan kemampuan menulis, membaca, serta kemampuan komunikasi? Seperti ini. Dalam aktivitas bersepeda, anak banyak sekali belajar untuk mengkoordinasikan geraknya. Jadi gini, di sepeda itu kan ada pedal nih. Kaki kita mengayun dengan arah yang berbeda serta bergantian. Itu menstimulus otak kanan dan otak kirinya. Di bagian tangan, bagaimana anak bisa mengontrol kedua tangannya menjadi presisi atau menjadi sama agar dia bisa terus fokus pada depan. Kenapa juga aktivitas bersepeda itu baik untuk meningkatkan kemampuan menulis? Karena di bersepeda kita belajar nih, misalnya anak nih rutenya lurus kan, Nah, anak belajar bagaimana mengatur agar sepedanya tetap lurus, tetap tidak keluar dari track yang kita buat. Seperti itu. Itu mirip seperti kemampuan menulis. Contohnya seperti ini. Nah, di menulis ada, kalau nggak kelihatan nih,
Di bagian menulis kan ada garis-garis nih, ada garis-garis yang harus anak ikuti, tidak boleh keluar garis. Nah, seperti itu juga di bersepeda. Di bersepeda itu adalah simulasi besarnya, aktivitas besarnya. Di menulis, aktivitas kecilnya. Kenapa bersepeda baik? Karena nanti di bagian otak kita akhirnya terbentuk, oh mirip nih seperti kita saat bersepeda, oh ada tracknya, ada yang harus kita ikuti, tidak boleh keluar garis, seperti itu. Jadi tangan kita udah mulai terbiasa mengatur, oh gerakannya seperti ini, oh seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan atau aktivitas motorik sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas anak selanjutnya. Satu lagi, aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, seperti kita bermain halang rintang. Jadi anak-anak mengikuti halang rintang atau mencari jalan keluar. Misalnya gini, ada aktivitas yang pertama jalan di titian dulu, ada titiannya, habis itu melompat, habis itu berlari, habis itu menaruh puzzle, habis itu aktivitas ini berguling, seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk aktivitas yang juga mirip dengan aktivitas bersepeda tadi. Jadi aktivitas itu membantu anak untuk bagaimana sih membuat satu memori atau membuat satu kemampuan motorik yang akhirnya bisa membantu anak-anak untuk kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan berkomunikasinya jauh lebih baik. Terkadang seperti ini, banyak kasus yang kita temukan anaknya sudah bisa untuk tenang, sudah mengetahui untuk aktivitas ini, tapi kok kenapa sih menulisnya kurang rapi, padahal usianya sudah kelas 2 SD atau kelas 3 SD, seperti itu. Setelah dicek lebih lanjut, akhirnya kita menemukan bahwa ada kemampuan motorik kasar serta motorik halus yang belum maksimal. Akhirnya menyebabkan koordinasi, beberapa kestabilan, beberapa kemampuan untuk gerak dalam memfasilitasi kemampuan menulis dan akademik akhirnya terganggu, seperti itu. Nah, jadi penting sekali kita untuk menstimulus kemampuan motorik anak agar anak bisa terus beraktivitas, dan semakin diasah kemampuan motorik itu adalah semakin baik untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk mengajari, tapi di video ini saya buat untuk bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa share, agar kita bisa sama-sama membantu anak-anak kita untuk menjadi hebat dan berkembang lebih baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.